Sekarang siapapun yang mengisukan tentang PKI, udahlah kita nggak usah digubris. Ngapain? Apa maning dibuka bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha. Suasana masih suasana Lebaran Idul Fitri. Mohon maaf atas segala khilaf yang mungkin selama ini berbicara banyak yang nggak berkenan dan lain-lain. Intinya kalau cara orang Cilacap ya kosong-kosong lah. Oke, saudara-saudaraku semua, sebangsa dan setanah air, kita lanjut obrolan kita di KBN Nusantara. Nah, di tengah-tengah persoalan yang sedang dirasakan oleh masyarakat, oleh semua masyarakat dari lapisan bawah sampai lapisan atas, masih saja ada sekelompok orang yang memanfaatkan situasi ini untuk saling menyalahkan. Akhirnya dikaitkan dengan persoalan politik, bahkan padahal ini kalau namanya musibah, namanya wabah ini kan sebenarnya tidak dipolitisir. Ini memang kalau kita orang umat yang beragama bahwa ini adalah merupakan ujian yang datang dari Sang Maha Pencipta. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan politik, ini yang kemudian menjadi blunder lagi. Nah, di tengah-tengah pemerintah sedang serius-seriusnya menangani persoalan ini, masih ada orang yang menganggap bahwa karena berpikir secara negatif, wah ini akan ada kemunculan PKI ini. Nah, ini sebenarnya isu-isu tentang PKI ini adalah isu-isu tentang klasik, isu-isu yang sudah saya pikir sangat kedaluarsa. Persoalan isu PKI ini kan muncul dari zaman dulu, zaman Orde Baru ini. Pokoknya kalau orang berbeda pendapat dan lain-lain akan kemudian dianggap sebagai seorang PKI, anti agama dan lain-lain. Nah, sampai sekarang isu tentang kemunculan PKI ini masih bisa dimanfaatkan secara politis. Contohnya dalam pemerintahan, ya kalau kita tarik ke sini adalah sampai di pemerintahan era Pak Jokowi. Dari periode pertama sampai sekarang itu Pak Jokowi dihantam oleh isu-isu tentang PKI. Padahal kita semua tahu latar belakang Pak Jokowi itu siapa. Almarhum ibunya seorang yang ahli ibadah. Bahkan kalau saya nggak salah, beliau selalu mendawamkan. Jadi istilahnya istiqomah untuk puasa Senin Kemis, untuk baca kalau nggak salah Al-Fatihah atau Yasin di waktu-waktu tertentu. Itu masih dicap PKI, orang yang anti agama. Nah, ini terakhir ini gara-gara persoalan ada penutupan tempat-tempat ibadah dari pelaksanaan kegiatan tempat-tempat ibadah, baik itu di masjid, di majelis taklim, di tempat-tempat kerumunan yang misalkan mau mengadakan pengajian yang mendatangkan banyak orang, ini pasti tidak boleh. Karena hal-hal seperti ini kemudian langsung di justice
dihakimi bahwa ini persoalan rezimnya rezim PKI. Ini kemunculan PKI akan bangkit lagi. Ini karena akan mematikan agama kita. Nanti kita sudah Islam nggak ada di Indonesia. Ini kan sudah sangat sangat, menurut saya sangat kekanak-kanakan. Kenapa kekanak-kanakan? Ya iya. Kalau kemudian sekarang coba lihat contoh. Kalau yang dituduh anti agama, kenapa misalkan di Mekah yang pusatnya lahirnya Islam di sana, di Arab sana, kenapa Mekah tutup sampai sekarang? Bahkan Idul Fitri tidak ada kegiatan di tempat-tempat kerumunan. Di sana sepi. Nah mestinya berani nggak ngomong bahwa Arab, Mekah itu kedatangan PKI? Berani nggak? Jangan cuma kemudian menuduh pemerintah Indonesia sebagai pemerintah tauhid, pemerintah PKI dan lain-lain. Pusat Islam sana sendiri itu juga sangat hati-hati dalam persoalan penanganan pandemi corona ini. Begitu juga Indonesia, pemerintah juga sangat hati-hati untuk menangani persoalan ini. Jangan sampai kemudian pusat-pusat kerumunan massa, termasuk masjid, majelis taklim, tempat-tempat pengajian dan lain-lain, jangan sampai itu kemudian menjadi sebab musabab tertularnya wabah virus corona di situ. Ini kemarin ada beberapa contoh kemudian ada kebetulan di kampung saya, di desa saya, kemarin satu desa bersepakat bahwa seluruh pengurus masjid yang ada di desa Sokaraja Kulon itu mengadakan rapid test. Ini untuk persiapan menghadapi new normal ini. Sehingga ketika nanti kemarin kebetulan sih ketika di rapid test itu semua pengurus masjid yang ada di Sokaraja Kulon, alhamdulillah hasilnya pokoknya intinya sehat-sehat semua lah. Nanti tinggal nunggu keputusan. Kalau kemudian nanti keputusannya menjadi zona hijau, maka kita akan bersiap-siap untuk menuju ke new normal itu. Nah, makanya kemudian sekarang siapapun yang mengisukan tentang PKI, udahlah kita nggak usah digubris. Ngapain ikut-ikutan itu? Nanti kemudian kita jadi panas lagi, emosi lagi. Koar-koar anti agama ini dan itu, nanti Indonesia tidak ada Islam, ada penutupan tempat pemberangusan ulama-ulama dan lain. Nggak usah didengar itu. Nggak usah. Yakinlah bahwa pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius akan melindungi masyarakatnya, siapapun dia, dan mempersilahkan semua agama yang ada di Indonesia untuk beraktivitas sebagaimana keyakinan mereka. Nah, situasi seperti ini tolong semuanya bersabar. Bersabar dan kemudian berdoa bersama-sama dan kemudian juga berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Intinya seperti itu, saudara-saudaraku semua. Pokoknya jangan ikut-ikutan orang-orang yang berkoar-koar tentang kebangkitan PKI. Itu tidak ada. Sudah tidak ada yang namanya PKI di Indonesia. Kenapa nggak usah kita gubris isu tentang kebangkitan PKI? Kenapa nggak usah kita dengarkan kebangkitan tentang isu PKI itu? Karena apa? Udahlah, itu udah kebaca oleh masyarakat. Udah kebaca. Masyarakat sekarang itu udah gak bodoh-bodoh. Itu kan persoalan politik. Hanya ingin menggulingkan pemerintahan yang sah aja itu. Ujung-ujungnya itu nanti itu. Lihat saja itu. Kompor-kompori karena pemerintahan rezim kita adalah rezim tauhid, pemerintah tauhid, negara tauhid, maka harus digulingkan. Nggak usah terprovokasi seperti itu. Pokoknya nggak usah, abaikan saja isu-isu tentang kebangkitan PKI. Kita punya
persoalan yang lebih bermanfaat lagi. Siap-siap untuk menghadapi situasi dan kondisi new normal. Bahwa PKI itu benar adanya, tapi itu dulu. Ada yang tujuannya untuk memojokkan NU, terus terang saja. Ada yang memojokkan TNI, tujuannya Orde Baru dalam hal ini. Walhasil saya pikir semua adalah tujuan politik, bukan betul-betul ingin memperbaiki sejarah. Itu tadi kalau menurut saya. PKI tidak ada, komunis di dunia sudah ambruk, tembok Berlin sudah hancur, Yugoslavia sudah bubar, Soviet sudah bubar, USSR sudah bubar. Itu hanya sejarah. Dan tahu nggak sejarahnya? Siapa yang menghabisi PKI? Siapa yang mengusir PKI? Kalau baca sejarah, pasti orang-orang, ulama-ulama kita, orang NU. Nah, kalau ada tuduhan bahwa ulama-ulama NU menjadi ada sebagian yang menjadi PKI, nah itu udah nggak bener, itu nuduh nggak bener. Itu artinya apa? Itu sekedar kalau tidak simpati dengan yang Anda koar-koarkan kemudian dianggap PKI. PKI sudah nggak ada. PKI itu dulu adanya. Dulu karena mau merongrong pemerintahan yang sah. Dan siapa yang menghadapi NU? Nah, kalau sekarang kemudian siapa yang menjadi musuh negara? Yaitu kelompok-kelompok HTI, radikal itu. Nah, siapa musuhnya? Ya nanti akan berhadapan dengan NU. Karena apa? NU itu sudah berkomitmen siapapun yang bermusuhan dengan pemerintahan yang sah juga akan berhadapan dengan NU. Selama pemerintahan itu benar, selama pemerintahan tidak melenceng dari aturan main yang ada, maka NU akan di belakangnya. Kecuali memang pemerintah sudah tidak berpihak lagi terhadap kebenaran. Selama pemerintahan sah dan tetap berjalan di koridor yang benar, maka NU akan di belakang pemerintah dan akan mendukung siapapun yang akan meronong pemerintah, kewibawan pemerintah, ya akan berhadapan dengan NU. Intinya bahwa PKI dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Nah, sekarang hanya isu politik untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Pokoknya nggak usah ikut-ikutan, nggak usah pokoknya. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.